Jeffy buru-buru berkata, "Aku tahu kakek, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya." "Oke," Chen Sucipto berkata dengan sedih, "kamu harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya menangani masalah ini dengan lembut. Selama kamu bisa membujuknya, kakek tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Mendengar ini, Jeffy setuju dengan kegembiraan dan pulang dengan cepat. Di rumah tua Hadid, Ayu mengurung diri di kamarnya dan sedang mempersiapkan naskah untuk konferensi pers malam ini. Konferensi pers malam ini adalah awal dari rencana 3 tahunnya. Ini sangat penting baginya, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Jeffy tiba-tiba datang mengetuk pintu dan bertanya, "Ayu, bolehkah aku masuk?" Dia mendengar suara kakaknya dan ekspresinya sedikit dingin. Dia telah berspekulasi selama 2 hari terakhir bahwa hubungan pribadi antara saudara laki-lakinya dan kakek Chen Sucipto mungkin sangat dekat, dan bahkan hatinya mungkin benar-benar jatuh ke tangan kakeknya. Tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Oleh karena itu, hari ini adalah waktunya untuk menguji Jeffy. Dia tahu bahwa Jeffy pergi ke venue pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan konser Gema. Jadi dia berpikir bahwa jika Jeffy tiba-tiba mengesampingkan barang-barangnya sendiri dan bergegas kembali setelah dia ingin mengembangkan konferensi, maka dia memiliki setidaknya 70% kemungkinan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap kakeknya. Selain itu, jika Jeffy bergegas kembali untuk kejadian ini, dan di depannya, mengucapkan kata-kata baik kepada kakek dan memohon maaf untuk kakeknya, maka dia akan sepenuhnya memberontak 100%. Jika Jeffy benar-benar berbalik melawannya, hati Ayu tidak hanya akan dijaga ketat, tetapi dia juga tidak akan bisa memaafkannya. Karena dia merasa apa yang dilakukan kakek Chen Sucipto kali ini benar-benar tidak manusiawi, dan hampir membunuh ibunya dan dirinya sendiri. Menghadapi benar dan salah yang besar ini, saudara laki-laki itu berkata bahwa segala sesuatu harus berdiri di sisi keadilan dan kasih sayang keluarga, dan berdiri dekat di depan yang sama dengan dia dan ibunya. Jika dia berdiri di samping kakeknya dalam menghadapi masalah besar dan salah ini, itu akan membuktikan bahwa di matanya, pentingnya uang dan status telah melampaui keadilan dan kasih sayang keluarga. Jika itu masalahnya, itu juga membuktikan bahwa kakaknya telah kehilangan kemanusiaan yang seharusnya dimiliki orang normal. Setidaknya, itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dasar kakaknya, Ayu Sucipto. Jadi, dia menyimpan naskahnya dengan acuh tak acuh, dan mengusap pipinya dengan ekspresi dingin dan bahkan kaku. Setelah mencoba membuat dirinya terlihat natural, dia berkata, "Saudaraku, masuklah, pintunya tidak terkunci." Jeffy buru-buru masuk. Begitu dia masuk, dia segera mengunci pintu dan kemudian menatapnya. Melihat tidak ada yang aneh dalam ekspresinya, dia tersenyum dan berkata, "Ayu, kenapa kamu tiba-tiba ingin mengatur konferensi?" Ayu berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang-orang di seluruh negeri memperhatikan keselamatan ibuku dan aku ketika insiden besar seperti itu terjadi di terowongan. Aku pikir itu perlu untuk menjelaskannya secara terbuka sehingga mereka yang peduli dengan kita dapat yakin." "Oh," Jeffy mengangguk ringan dan tersenyum, "jadi begitulah adanya. Kamu benar. Sejak kecelakaan itu menimpamu dan ibu, orang-orang di seluruh negeri sangat memperhatikan kondisimu. Apalagi masih banyak orang yang spontan keluar mencari berbagai petunjuk berharga. Bahkan ada orang yang telah membentuk banyak kelompok analisis di internet. Kami bekerja sama untuk menganalisis petunjuk yang relevan dari insiden tersebut. Mereka sangat antusias. Kami benar-benar perlu memberitahu mereka bahwa kamu dan ibu telah kembali dengan selamat." "Betul sekali." Ayu Sucipto mengangguk dan bertanya dengan berpura-pura, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke stadion untuk bekerja?" "Itu hanya hal seperti itu, layak melakukan perjalanan khusus untuk kembali." Jeffy tersenyum dan berkata, "Ayu, aku juga mengkhawatirkanmu.
Aku khawatir kamu terlalu bersemangat untuk memikirkan hal-hal ini ketika kamu mempersiapkan konferensi pers, jadi aku kembali menemuimu. Kemudian Ayu berbisik, saudaraku, terima kasih. Antara kakak dan adik, apa yang kamu lakukan dengan sopan? Jeffy menepuk kepala Ayu dan berkata, oh, ya, apa yang akan kamu katakan di konferensi? Ayu Sucipto berkata dengan santai, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan, aku telah meringkasnya, pada dasarnya 3 poin. Poin pertama adalah memberitahu semua orang bahwa ibuku dan aku telah kembali dengan selamat, sehingga semua orang dapat yakin. Poin kedua adalah memberitahu semua orang bahwa kami diselamatkan oleh seorang dermawan misterius dan dia juga memberi kami perawatan medis tingkat tinggi. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada dermawanku, dan di sisi lain, untuk menghilangkan rasa penasaran mayoritas netizen. Aku rasa banyak orang pasti ingin tahu bagaimana kita bisa selamat dari kecelakaan mobil yang begitu serius. Adapun poin ketiga, aku ingin menjelaskan sikapku terhadap masalah ini. Bagaimanapun, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa masalah ini dilakukan oleh keluarga Sucipto dan bahkan dikendalikan oleh kakek. Aku ingin berbicara dengannya di konferensi pers. Minta dia untuk meminta maaf dan dengan sukarela pergi ke kantor polisi untuk menyerah. Bagaimanapun, dia dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja. Begitu Jeffy mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berseru, Ayu, 2 poin pertama tidak berarti apa-apa, tapi poin ketiga, apakah ini sedikit lebih radikal dan agresif? Agresif. Aku bertanya balik pada kakak laki-lakinya, dia menyerang ibuku dan hampir membunuh kami berdua. Aku hanya memintanya untuk meminta maaf dan menerima sanksi hukum. Ini dianggap agresif, jadi bagaimana perilakunya? Kejam? Lebih rendah dari binatang buas? Bukankah itu lebih agresif? Jeffy merasa malu dan berkata, Ayu, kamu harus tahu, bagaimanapun juga dia adalah kakekmu, dan di antara banyak adik laki-laki dan perempuan, dia sangat mencintaimu. Lihatlah nama yang dia berikan kepada kita. Hanya kamu, dia berharap kamu bisa bahagia. Tidak ada lagi yang penting. Ayu memandang Jeffy, sangat kecewa. Pada saat ini, dia sudah bisa memastikan bahwa kakaknya benar-benar berdiri bersama si pembunuh, Chen Sucipto. Namun, alih-alih mengungkapkan kekecewaannya, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, saudaraku, aku mengakui apa yang kamu katakan, tetapi kamu harus adil dan objektif ketika kamu berperilaku dan melakukan sesuatu. Jadi, banyak hal pasti seperti memilah barang, satu adalah satu yard adalah 1 yard. Bukan karena dia baik padaku sebelumnya, aku tidak bisa memaafkan fakta bahwa dia ingin membunuh ibuku. Teguran Ayu membuat Jeffy pusing. Dia tidak bisa menahan pertanyaan dalam hatinya, kakek benar-benar ingin membunuh ibu, ya, tapi apakah dia tidak bertanggung jawab atas ibu juga? Sebagai menantu dari keluarga Sucipto, dia terus memikirkan pria yang meninggal bernama Renza, dan dia juga pergi ke publik untuk menawar rumah yang ditinggali oleh keluarga bernama Renza. Bukankah ini seperti menamparkan wajah dari keluarga Sucipto? Lagi pula, semua orang sudah dewasa. Apakah kebencian itu penting? Keluarga Sucipto memiliki triliunan kekayaan. Apakah karena kakek telah menyerang ibu secara brutal sehingga kami harus membuat garis yang jelas dengannya? Menarik garis dengannya sama dengan menarik garis dengan properti triliun dolar keluarga Sucipto. Pada akhirnya, bukankah kita tidak memiliki apa-apa lagi? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.